Bab 691, Konspirasi. Nama, Battle Emperor. Penulis, Altian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Itu adalah konspirasi. Dari awal hingga akhir adalah konspirasi yang dibuat oleh Xuanjia Asteris Beast untuk diri mereka sendiri. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan Levis, Klitzer, dan bahkan Crystal Holy Dragon. Setiap orang telah menciptakan peluang bagus untuknya di bawah konspirasinya. Kesempatan untuk melangkah ke Kaisar Prajurit. Kesempatan untuk membiarkan Crystal Holy Dragon jatuh sepenuhnya. Satu kesempatan lagi adalah membiarkan para perampok hati memasuki panggung sejarah lagi. Suku pikiran dan tubuh adalah evolusi dari suku malaikat yang dikenal sebagai ras pertama dalam sejarah. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami, dan itu sangat tersembunyi, dan dikatakan bahwa mereka dapat bersaing dengan Raja Naga Tyrannosaurus. Burung cendrawasih mungkin tidak punah, jadi burung cendrawasih juga merupakan kaisar perang semu. Siapa yang bisa menahan perampokan hati yang dipimpin oleh dua kaisar perang semu? Master Gottliacher dikenal sebagai puncak kaisar semu, tetapi masalahnya adalah kekuatannya sekarang menurun. Saya khawatir ketika orang-orang mulai, Master Gothic bukan lagi kaisar semu. Yang lain, sekarang saya tahu itu adalah, Scott Perkins adalah level kaisar semu. Konspirasi dengan binatang buas misterius ini telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengatur perampokan hati ke puncak. Bahkan mungkin membuat Xiao Yu, Wu Dongtian, Zheng Batian dan semua upaya lainnya lenyap. Raungan, naga suci kristal yang dirancang memancarkan nyanyian naga yang marah. Ia tidak mau diam selama ribuan tahun, tetapi sebagai ganti kematian, melengkapi musuh. Ia telah naik ke level raja pertempuran, dan ia memiliki fluktuasi kekuatan yang kuat. Ia ingin secara paksa memotong tubuh binatang buas Xuanjia Asteris, sumber kekuatannya. Kamu tidak punya kesempatan. Binatang buas Xuanjia Asteris tersenyum. Melihat tubuhnya sedikit gemetar, gelombang energi hitam dari sifat-sifat air tenggelam ke dalam mata naga suci kristal yang melamun di sepanjang sinar kristal. Ia pada gilirannya akan menelan kekuatan penuh naga suci kristal. Sebelumnya, sumber kekuatan naga suci kristal terlalu padat, dan tidak dapat disempurnakan sama sekali. Sekarang, melalui naga suci kristal itu sendiri, sumber kekuatan berada pada peluang terlemahnya. Akibatnya, kekuatan naga suci kristal telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Petik 2 tanda seru. Petik 2, pada saat yang sama, siluet bergegas dari segala arah. Ada sebanyak 13 orang. Para pendahulu saya, binatang buas Xuanjia Asteris harus menyerap kekuatan naga suci kristal dan melangkah ke tingkat kuasa warlord. Mari kita bergandengan tangan untuk membunuhnya. Itu adalah anjing pelarian dari suku perampok hati. Tetua kedua Krona berkata dengan cepat. Ke-13 ini adalah semua pendukung di belakang 9 tetua mereka, semuanya berada dalam negara 10 raja. Setelah mendengar perkataan tetua kedua Krona, wajah ke-13 orang itu semua menjadi bermartabat, dan mereka tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak tentang musuh-musuh klan perampok hati, dan semuanya menembak. Binatang naga dan Xian juga bergabung. Dengan cara ini, 10 raja teratas dari tembakan besar ke-15. Raungan, binatang Xuanjia Asteris meneriakkan nyanyian naga. Suara dengan teriakan Longwei yang besar membentuk gelombang kekuatan yang tak terlihat, menghalangi para master peringkat ke-15 dan ke-10 untuk sesaat. Meskipun celah antara level 10 raja dan level raja pertempuran sangat mencengangkan, sejauh yang diketahui Xiao Yu, tampaknya jarak antara level bawah level paling suci dan level atas level surgawi hampir tidak ada konfrontasi bahkan jika itu memiliki keunggulan kuantitatif. Tetapi, bagaimanapun juga ada seorang suci kristal yang menahan kekuatan Raja Naga. Longwei itu hancur dalam sekejap. Kekuatan para master ke-15 juga keluar, dalam gerakan yang paling menakutkan. Hei, binatang buas Xuanjia mengeluarkan tawa yang tidak jelas, yang membuat semua orang merasakan semacam ketakutan yang tidak dapat dijelaskan menyebar di hati mereka. Melihat serangan 15 master 10 tingkat akan segera tiba. Segel di bawah binatang buas Xuanjia tiba-tiba muncul seberkas cahaya merah darah yang penuh dengan bau amis di dalam lubang yang berusia ribuan tahun. Sinar merah darah menyebar dengan cepat, dan seluruh halaman belakang diselimuti dalam sekejap, dan semua orang dan binatang buas di dalamnya merasakan kekuatan dewa yang tak terlihat muncul, mengikat mereka, dan membiarkan mereka bertindak tidak bisa bergerak sama sekali. Kutukan darah Yinling, seru naga suci kristal.
Xiaoyu juga menemukan bahwa 15 master 10 tingkat semuanya tertahan, dan hanya binatang buas Xuanjia yang masih tertawa liar. Haha, kupikir begitu, sudah terlambat. Binatang buas Xuanjia tertawa. Kamu menggunakan sisik terbalikmu untuk mengumpulkan darah perawan, dan itu sebenarnya untuk tujuan melemparkan kutukan dewa darah roh yang berbahaya ini. Crystal Shenglong marah. Xuanjia Bisrod, kekuatanku telah pulih untuk waktu yang lama, dan aku telah membuat terobosan untuk mencapai puncak raja pertempuran. Bagaimana aku masih membutuhkan darah perawan untuk memulihkan kekuatanku? Aku membuat persiapan penuh agar aku dapat menangkap kekuatanmu. Kutukan darah yang teduh ini, maka tidak ada yang bisa bergerak di ruang ini, dan aku dapat dengan aman menyerap sumber kekuatanmu. Sangat berbahaya, hati Xiaoyu merasakan rasa krisis yang kuat. Jika Xuanjia Bis berhasil, maka semuanya akan berakhir, naga suci kristal akan tamat, dan semua yang ada di tempat kejadian akan menjadi nasib dipenggal. Ada juga penyesalan di hatinya. Fang Cai Xuanjia Bis telah mengatakan bahwa dia telah membuat terobosan sejak 50 tahun yang lalu, bagaimana masih membutuhkan darah perawan untuk memulihkan kekuatan, hanya ada tujuan lain, dia tidak menyangka. Penyesalan tidak ada gunanya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memulihkan kebebasan. Yang lain tidak bisa bergerak, begitu juga kamu. Crystal Saint Dragon mencibir. Kutukan darah neraka ini adalah mantra melukai diri sendiri. Jadi apa? Pada saat Raja Pertempuran Pulau-Pulau Suci tiba, aku telah mengambil alih kekuatanmu. Pada saat itu aku akan menjadi kaisar perang semu. Siapa yang bisa menjadi lawanku, belum lagi kutukan darah neraka selain aku. Mereka hanya bisa dipecahkan kecuali mereka berada di puncak level Raja Pertempuran. Xuanjia Bis tertawa. Crystal Saint Dragon mencibir, tidak perlu, selama kekuatan orang yang dipenjara dapat bergerak, teknik pertempuran yang lebih kuat dapat digunakan untuk mengangkat ketidakmampuan bergerak. Itulah sebabnya kutukan darah dari darah roh disebut mantra penjara terkuat, juga dikenal sebagai mantra penjara terlemah. Petik 2. Binatang buas Xuanjia tertawa dan berkata, menurutmu siapa yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya? Tidak ada raja perang di antara mereka. Semua orang gelisah. Kecuali naga suci kristal dan binatang Xuanjia yang dapat berbicara di level Raja Pertempuran, semua orang bahkan memiliki kemampuan untuk berbicara, semuanya terpenjara, dan hanya mata yang dapat melihat apa yang terjadi. Xiaoyu dengan putus asa memobilisasi tubuhnya. Bagaimana kita bisa tidak bergerak sama sekali? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Xiaoyu terus berguling-guling dalam benaknya. Dia juga dengan putus asa memobilisasi semangat juangnya, tetapi semangat juangnya telah sepenuhnya mengeras dan tidak dapat bergerak. Xiaoyu hampir putus asa ketika dia melihat ini. Dia melihat Xian bekerja keras, melihat aktivitas ganas binatang naga, dan melihat 13 tuan dari 10 raja dari Pulau Sa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Apakah sudah berakhir? Saya tidak dapat didamaikan. Xiaoyu melahirkan kelangsungan hidup yang kuat, dan dia mengarahkan pandangannya pada obat mujarab 3 warna lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memanggil, wanita misterius Maria tidak bereaksi sama sekali. Dia juga tahu bahwa wanita misterius Maria kemungkinan besar sedang koma. Dia diserang oleh dewa bermata 3 dan akhirnya membantunya dengan cara apapun untuk memasuki kediaman keluarga Zhu di keluarga kuno. Saya khawatir dia belum pulih. Dia tidak mungkin. Siapa lagi yang bisa membantu saya? Xiaoyu memikirkannya, dan tidak berharap ada yang membantu. Bagaimanapun, hanya Qin Yuyi dan Nebula yang ada di sini. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan tetapi tingkat paling suci. Ketika dia masuk ke sini, dia langsung dipenjara, dan yang lainnya adalah divisi astral. Tidak ada pertempuran, apalagi bantuan. Ketika dia cemas, jejak fluktuasi energi muncul dari lubuk hatinya. Ketika hati Xiaoyu bergerak, dia tiba-tiba berpikir untuk menyatu dengan jiwanya, menggantikan roh jahat gadis teratai hitam yang memurnikan Yuxiang, segera melihat ke dalam, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada sedikit gelombang atribut api di saluran spiritual dengan roh jahat. Itu adalah api dari roh jahat karena hasrat spiritual dari teratai hitam mencium Yuxiang tidak mencapai tahap puncak, fusi spiritualnya dengan Xiaoyu hanya mampu berkomunikasi satu sama lain, jauh dari mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan roh jahat itu setelah menempati tubuhnya, dia selalu bersaing untuk mendapatkan tubuh itu. Sekarang ini adalah tingkat dampak yang lebih tinggi, tidak ada waktu untuk berkultivasi,
jadi komunikasi spiritual antara Xiaoyu dan roh jahat masih pada tingkat yang paling sederhana. Meski begitu, Xiaoyu dibantu oleh roh jahat, sehingga dia mendapatkan mantra-mantra api beku, dan bahkan Xiaoyu mendapatkan mantra bumi. Merasakan nyala api yang samar, hati Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraan. Kesempatan, ini adalah kesempatannya. Selama dia bisa mendapatkan sedikit semangat juang api dari roh jahat, dia dapat mengaktifkan mantra pembunuh api beku. Menurut naga suci kristal, dia dapat mengangkat dirinya sendiri. Sikat, Xiaoyu harus melintasi saluran jiwa dan memasuki dunia spiritual roh jahat. Dengan berkomunikasi dengan roh-roh jahat dan menggunakan kekuatan roh-roh jahat, dia memperoleh secercah vitalitas, tetapi dia baru saja melangkah ke saluran spiritual dan segera dipantulkan kembali oleh kekuatan agung. Tidak bisa benar-benar masuk. Xiaoyu melihat api yang menyala-nyala di saluran spiritual itu, dan dia merasa seolah-olah ini adalah terobosan oleh roh jahat. Jika dia tidak bisa menerobos, saluran spiritualnya tidak terhalang, tetapi apinya akan membela diri dan melarang siapapun memasuki dunia spiritualnya dan mengganggu terobosannya. Bahkan Xiaoyu tidak bisa melakukannya. Apakah ini tidak mungkin? Xiaoyu merasa dingin di hatinya. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika Anda tidak dapat menggunakan api roh-roh jahat untuk bertarung, Xiaoyu tidak akan mau menyerang lagi. Oh, api dendam memantul lagi. Xiaoyu masih tidak bisa masuk, tetapi api itu tidak menyakitinya, tetapi dia hanya memantulkannya keluar. Apa? Xiaoyu, yang agak putus asa, menemukan bahwa api pertempuran bahkan telah meluap dari saluran jiwa, dan tidak semuanya telah dipulihkan. Xiaoyu melihat cahaya dalam keputusasaan. Dengan segala ketidakberdayaannya, dia mengambil risiko bahwa roh-roh jahat mungkin terperangkap dalam iblis dan menghantam saluran bagian dalam lagi. Itu adalah rebound lain, menumpahkan api lagi. Melihat jumlahnya, Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraan. Ini hampir waktunya untuk meluncurkan pembunuhan api beku, dan ini hanya sedikit pertarungan api oleh roh jahat. Dari sini kita dapat melihat bahwa keadaan roh jahat saat ini mungkin telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia alam keterkejutan juga membuat Xiaoyu meragukan 10 raja sebelumnya. Saya khawatir itu lebih tinggi. Peng, 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 4 tabrakan lagi. Karena api dan semangat juang tidak memiliki sedikit pun agresi terhadap jiwa Xiaoyu, dia tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi hanya mengkhawatirkan kondisi roh jahat. Beberapa tabrakan akhirnya memenuhi harapan untuk mengilhami api beku untuk membunuh. Xiaoyu juga memeriksa dengan saksama. Dia merasa lega menemukan bahwa api dan semangat juang di saluran jiwa tidak menunjukkan tanda-tanda kerusuhan, yaitu, roh-roh jahat tidak banyak terpengaruh. Xiaoyu kembali fokus keluar. Semuanya sama seperti sebelumnya. Untuk mengatakan sesuatu yang berbeda, yaitu, Qin Yuyi juga masuk, tetapi baru saja dipenjara setelah memasuki halaman belakang, dan tidak dapat memainkan peran apapun. Naga suci kristal, menyerahlah. Kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Xuanjia Asteris Bis tertawa, kekuatanmu akan segera jatuh dari Raja Perang. Naga suci kristal tidak pernah menjawab, tetapi kecemerlangan berwarna kristal di tubuhnya terus berkedip, menunjukkan bahwa hatinya sangat damai, dan itu juga menunjukkan bahwa kehilangan kekuatannya sangat serius. Dengan demikian, kekuatan binatang Xuanjia Asteris semakin kuat dan kuat. Beberapa baju besi sisik hitamnya muncul seperti lapisan air dan gelombang yang berkilauan, dan perubahan terbesar adalah ada 2 kantong di atas kepala Xuanjia Asteris. Itu tanduk. Binatang Xuanjia Asteris sendiri tidak memiliki tanduk. Setelah tanduk tumbuh, binatang Xuanjia Asteris akan menunggu evolusi tonggak sejarah. Selama 2 tanduk tumbuh, itu akan menjadi Xuanjia Asteris Beastmaster. Dapatkan tubuh Beastmaster, selesaikan transformasi fisik yang komprehensif, dan Anda dapat secara resmi memasuki ranah Kaisar Perang Semu. Xiaoyu berdoa dalam hatinya. Dia berdoa agar dia dapat menggunakan kobaran api itu untuk menyalakan api beku untuk membunuh dan melepaskan kurungannya, jadi dia masih punya kesempatan. Dia, yang tidak pernah bergantung pada dirinya sendiri, untuk pertama kalinya memiliki ide untuk berdoa. Api dendam. Xiaoyu mengendalikan sinar api untuk berenang perlahan dipindahkan ke tangan kirinya, menyatu ke tangan kirinya, dan akhirnya fokus pada jari telunjuk tangan kirinya. Jari telunjuk tangan kiri disegel dengan mantra api beku. Karena Xiaoyu berdiri di belakang, orang luar tidak dapat melihatnya, dan sulit untuk memperhatikannya, jadi Xiaoyu tidak khawatir ketahuan,
dan binatang buas Xuanjia Astris akan mencari tahu untuk menghentikannya. Api beku membunuh. Akhirnya harapan. Begitu Xiaoyu bersikap kejam, dia tiba-tiba memasukkan api ke dalam mantra Frost Flames. Api yang menyala itu memiliki sedikit energi, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan roh jahat, dan api mantra Frost Flames ada di sana. Kekuatan roh api dari roh jahat terbentuk berdasarkan itu, dan dapat dikatakan bahwa api dan dendam adalah sama. Boom! Tidak ada arus dingin yang muncul. Hanya sekelompok api yang mengamuk terbang dari jari telunjuk kiri Xiaoyu. Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tahu bahwa ini seharusnya adalah semangat juang api, yang mengilhami kekuatan api dalam mantra beku. Begitu api itu muncul, ia berkobar di sekitar Xiaoyu. Itu berderak, zizi. Kekuatan penjara yang tak terlihat itu pecah oleh pembakaran, dan aliran udara berdarah terus menguap di bawah api, dan secara bertahap menghilang. Itulah sumber kekuatan kutukan darah dari Yin Spirit, darah perawan. Xiaoyu juga merasa bahwa ia telah menguasai tubuhnya lagi, dan dendam yang terkurung dengan cepat mencair seperti es, memulihkan amarahnya, dan berangsur-angsur beredar. Tidak mungkin, merasakan perubahan itu, binatang iblis Xuanjia berteriak dengan luar biasa. Tujuan dasar penggunaan kutukan darah Yinling sebenarnya bukan untuk 10 raja, bahkan jika ada 15-10 raja di sini, itu adalah untuk raja perang di Pulau Es. Karena di mata binatang iblis Xuanjia, hanya mereka yang dapat mengancamnya. Jadi setelah dipraktikkan, ide sebenarnya adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk merayu para master tingkat raja untuk mengancam mereka dengan nyawa mereka dan membuat mereka tunduk. Bagaimanapun, tingkat raja perang sangat langka. Bahkan jika ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan secara paksa dalam kondisi kehilangan vitalitas, jumlahnya sangat langka. Tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Xiaoyu, orang yang sama sekali tidak ia pedulikan, dapat melepaskan diri. Papap, terdengar suara yang tajam, aktivitas Xiaoyu sepenuhnya bebas dari kurungan. Kelak, dewa berkata lagi, pedang emas itu bersinar dengan cahaya dingin dan terang, bila tajam itu mengeluarkan hawa dingin yang tajam, dan semangat juang dalam tubuh Xiaoyu juga melonjak. Dia berjalan menuju binatang buas Xuanjia Astris dengan belatik Xiaoyu saat ini di mata binatang buas Xuanjia Astris, itu adalah kematian. Seseorang yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya, tetapi yang dapat mengendalikan hidupnya, telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua cara untuk melemparkan kutukan darah Nether Spirit menjadi mantra hidupnya. Awalnya itu melawan musuh, tetapi sekarang perlu menempatkan dirinya dalam dilema. Poin kunci dari kutukan darah Yinling disebut mantra penjara terkuat, dan juga disebut mantra penjara terlemah. Di sini, ada juga mantra penjara ini, yang sebenarnya sangat lemah, tetapi sangat kuat dan lemah. Itu adalah kekuatannya sendiri yang sangat kecil, tetapi melalui kekuatan inilah ia menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Siapa yang dapat bersaing dengan kekuatan langit dan bumi? Perlu untuk menghancurkan penjara kekuatan langit dan bumi ini, dan hanya perlu menghancurkan kekuatan dewa yang rapuh, yang tampaknya kekuatan langit dan bumi tidak dapat dibimbing. Nak, kamu, binatang buas Xuanjia Astris buru-buru berteriak. Ia ingin mengancam dan merayu Xiaoyu untuk mengulur waktu. Hanya butuh sedikit waktu untuk berhasil. Oh, yang menjawabnya adalah sosok Xiaoyu yang melompat, dan pedang tajamnya membawa semangat juangnya yang ganas, untuk menghancurkan kecenderungan sekarat dan membusuk, menunjukkan ketajaman tak terbatas yang tak terbatas, dan menebasnya dengan parah. Sasarannya, leher binatang buas Xuanjia Astris. Pedang tajam itu cukup untuk memotong semua pertahanan, belum lagi binatang buas Xuanjia Astris tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya dapat mengandalkan pertahanan sisik hitamnya. Raungan, naga suci kristal itu mengucapkan mantra naga. Ia berbalik dengan gila untuk menyerap kekuatan binatang buas Xuanjia Astris, hanya untuk ditahan, dan sebaliknya mengambil inisiatif untuk menahan binatang buas Xuanjia Astris. Peran keduanya berubah beberapa kali sebelum dan sesudah, dapat digambarkan sebagai pasang surut. Binatang buas Xuanjia Astris yang terjepit itu marah. Tetapi naga suci kristal belum jatuh di bawah level raja pertempuran, jika tidak berhadapan, sangat mungkin untuk memberi naga suci kristal kesempatan untuk menang. Ia hanya bisa menggigit peluru, berharap sisiknya dapat menahan pedang ajaib Xie. Aoyu, oh, tembak jatuh dengan tajam, berteriak lagi dan lagi, darah berceceran, sisik beterbangan. Xiaoyu juga terpental keluar oleh Zen.
Dia membalik di udara dan melihat binatang buas Swancia asteris, tetapi menemukan bahwa lehernya ditutupi dengan tulang putih, dan dagingnya kabur, tetapi tulangnya tidak terpotong dengan pisau. Masih hidup, Xiao Yu menyerang lagi dan melemparkan matahari jahat Yao Tian. Pastikan untuk membunuh dalam satu pukulan. Matahari hitam mengelilingi tubuh Xiao Yu, tampak seperti cincin hitam, melilit belatinya, secara bertahap menyatu pada belati, membuat belati menjadi hitam, dan energi di atasnya sangat kuat. Berfluktuasi, bunuh satu pukulan, Xiao Yu mengayunkan pedang lagi. Pedang pertama hampir sepenuhnya merusak pertahanan binatang buas Swancia asteris. Jika pisau ini dipadatkan, itu pasti dapat menyebabkan kepalanya mati. Raungan, pada saat hidup dan mati, binatang buas Swancia asteris benar-benar melepaskan kesempatan untuk merebut kekuatan naga suci kristal. Itu menahan penyerapan naga suci kristal oleh kekuatan yang bergerak, dan sisa kekuatan dikumpulkan di tubuhnya untuk membentuk lapisan pelindung setebal 10 cm. Selama serangan Xiao Yu tiba, maka di bawah goncangan kekuatan, itu juga dapat menyingkirkan belenggu kutukan darah roh neter, tentu saja, asalkan pisau Xiao Yu gagal membunuhnya. Semuanya ada di bawah pukulan ini. Sukses adalah hidup, gagal, terbunuh. Binatang buas Swancia asteris juga mengalami nasib yang sama, ia juga menyerah pada godaan kaisar kuasi pertempuran, yang juga menyangkut hidup dan matinya, jika tidak, ia tidak akan pernah menyerah. Kaisar kuasi pertempuran dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat, dan dapat menjamin semua cita-citanya. Pandangan semua orang juga terfokus pada pedang tajam di tangan Xiao Yu. Satu tusukan menyangkut hidup semua orang. Sikat, bersamaan dengan pedang yang menghancurkan bumi, lubang udara seperti pisau emas melesat ke langit, membentuk cahaya pedang setinggi lebih dari 10 meter, seluruh kekuatan tubuh Xiao Yu terkumpul pada bilahnya. Tiba-tiba terputus. Klik. Kekuatan garis depan yang hampir tidak digunakan binatang buas Swancia asteris hancur seketika. Ia tidak dapat menahan ketajaman pedang, belum lagi kekuatan terkuat Xiao Yu. Mematahkan pertahanan. Dalam emosi kompleks banyak orang, seperti harapan, kegugupan, dan kecemasan, Sendao jatuh dengan keras pada tulang putih binatang buas Swancia asteris yang terbuka. Raungan, binatang buas Swancia asteris mengeluarkan naga yin yang dalam. Baiklah. Koneksi antara dia dan naga suci kristal itu tiba-tiba putus, dan tidak ada yang bisa mengambil kekuatan dari lawan, jadi naga suci kristal itu maju mundur, tetapi kekuatannya meningkat dengan cepat. Jelas pada tahap akhir, dia menjarah cukup banyak. Kekuatannya membutuhkan pencernaan sendiri. Kekuatan binatang Swancia asteris juga dipulihkan. Dia hanya tidak punya waktu untuk melemparkannya, dan belati itu terputus. Klik, pedang itu tiba, tulangnya patah, dan belati itu terbenam di leher binatang Swancia asteris, tetapi kepalanya tidak pernah terputus. Raungan, binatang buas Swancia asteris meraung. Oh, kekuatan dahsyat melonjak darinya. Ketika Xiao Yu melihat ini, hatinya bergerak, dan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, membungkusnya. Meski begitu, pukulan yang didorong oleh binatang buas Swancia asteris sebelum kematiannya mungkin hanya memiliki 1% dari kekuatannya, tetapi itu masih sangat mengerikan, dan Xiao Yu benar-benar terbang keluar di tempat. Oh, binatang buas Swancia asteris jatuh ke tanah. Darah mengalir dari leher ke leher, dan dengan keengganan di matanya, itu berangsur-angsur menghilang. Xiao Yu jatuh dengan keras ke tanah. Banyak retakan muncul di baju besi cancan emas, tetapi tidak ada yang pecah. Dapat dilihat bahwa sejauh mana binatang buas Swancia asteris tidak mau mati telah tercapai. Garis keturunan, teriak Kristal Senglong. Xiao Yu, yang jatuh begitu banyak, tiba-tiba mengerti arti dari naga suci kristal. Dia tidak peduli untuk memeriksa apakah dia terluka. Berubah menjadi kolom air, Xiao Yu menyeretnya, dan aliran darah berubah menjadi semburan darah dan mendarat di tubuh naga. Binatang Swancia asteris ini tidak hanya memiliki garis keturunan langsung dari Raja Naga Swancia asteris, tetapi juga memiliki burung cendrawasih, garis keturunan Warcraft paling kuat yang setara dengan tingkat Raja Naga Tyrannosaurus. Darahnya memiliki efek yang sangat menakjubkan pada evolusi ras naga. Secara khusus, binatang naga belum sepenuhnya berubah. Meskipun dapat dikatakan sebagai naga, itu tidak dapat dianggap sebagai naga suci, dan binatang naga diharapkan untuk mencapai potensi kuat naga suci dan bahkan menjadi naga suci pertama. Darah binatang naga darah. Binatang naga roh mengirimkan naga yin yang bersemangat,
yang berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam lencana pemanggilan Xian. Naga Xuanjia Asteris meninggalkan sisik, limpa dan tulang. Xiao Yu melangkah maju dan memasukkan tubuh ke dalam cincin luar angkasa. Tubuhnya semua adalah harta karun. Sekitar 10 menit kemudian, kekuatan naga suci kristal dicerna sepenuhnya. Momentumnya naik ke atas. Meskipun dia tidak menyerap semua kekuatan naga Xuanjia Asteris, dia tidak memasuki level Kaisar Perang Semu, tetapi juga membuat naga suci kristal melompat ke puncak Raja Pertempuran. Ini masih sangat dekat dengan Kaisar Semu. Raungan, naga suci kristal mengeluarkan nyanyian naga, Jiuxiao yang bergolak, membuat Pulau Xuanling bergetar, sehingga laut di sekitarnya memicu gelombang besar, kutukan berdarah yang mengerikan dari darah para roh juga hancur berantakan di bawah dampaknya, benar-benar hancur, semua orang bebas, tetapi pada saat ini, semua orang menemukan bahwa Klitzer yang lebih tua tidak tahu kapan dia telah kehilangan jejaknya. Peristiwa Pulau Xuanling berakhir dengan kekalahan binatang buas Xuanjia Asteris, tetapi hasil akhirnya sedikit mengecewakan bagi Xiao Yu dan Pulau Suci. Saat itulah penatua Klitzer menghilang. Tidak ada yang memperhatikannya, karena Xiao Yu berencana untuk menyimpannya, membiarkan naga suci kristal membaca ingatannya, dan kemudian mempelajari sesuatu yang mungkin berguna, ditambah dengan luka-lukanya yang serius, dan dampak kutukan darah hantu, siapa yang mengira bahwa dia masih bisa melarikan diri, tidak mengherankan bahwa Xiao Yu dan yang lainnya lalai. Itu adalah hidup dan mati binatang buas Xuanjia Asteris, yang menyangkut hidup dan mati mereka. Jadi pada saat itu, tidak mungkin untuk memperhatikan penatua Klitzer. Dan dia tampaknya melarikan diri pada saat itu. Xiao Yu dan yang lainnya mencari di seluruh Pulau Xuanling dan tidak pernah menemukannya. Pada akhirnya, penatua kedua Krona mengirim seorang Master Pulau Suci untuk datang dan mengambil alih Pulau Xuanling. Dia menyalin rumah dan menemukan harta yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa hal baik. Xiao Yu tidak mengambil uang. Dia sudah mendapatkan tubuh Miaoling Divine Wine dan Xuanjia Asteris Beast. Itu sudah cukup. Tidak mengambil barang lain berarti mereka tidak diminta untuk meminta kedua hal ini. Tentu saja, Xiao Yu tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu Miaoling Divine Wine atau Xuanjia Asteris Beast, itu adalah barang yang sangat langka, yang cukup untuk menyebabkan mata banyak orang, jadi Xiao Yu menawarkan untuk memberikan sepertiga Miaoling Divine Wine kepada penatua kedua Krona. Dia memiliki hak untuk menggunakannya, dan 2/3 sisanya adalah miliknya. Dalam hal ini, penatua kedua Krona tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jika bukan karena Xiao Yu, mereka telah terbunuh. Sekarang Xiao Yu juga menawarkan untuk memberi mereka beberapa anggur roh ajaib di Pulau Jiao, yang dapat dikatakan sangat menarik. Penatua kedua Krona juga tahu identitas asli Xiao Yu, dan tidak ada ketidakpuasan lainnya. Jadi setelah mencari Klitzer yang lebih tua, tidak ada hasil, mereka bergegas kembali ke Pulau Saka semalam, dan meninggalkan 10-10 master tingkat raja untuk terus bertugas di Pulau Xuanling untuk mencegah Klitzer yang lebih tua membuat masalah. Adapun markas besar Pulau Suci, ada ahli tingkat raja perang yang duduk di sini, memberi Klitzer yang lebih tua keberanian, dia tidak berani menembak. Menurut perkataan Pulau Suci, mereka akan secara resmi mengadakan upacara besar Tuan Pulau Pilihan dalam 1 bulan, dan mengundang Xiao Yu dan yang lainnya untuk berpartisipasi. Waktu pembukaan Pulau Suci Malaikat ditunda selama 2 tahun, jadi Xiao Yu tidak khawatir tentang waktu sama sekali. Setuju. Dia juga tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Pulau Es. Koala, jika memungkinkan, bahkan dapat diharapkan untuk membuat keputusan resmi di Pulau Suci, seperti Pulau Suci dalam kabut, dan mendukungnya Xiao Yu untuk berjuang demi daratan dan laut. Senior, apa kekuatan Pulau Suci? Xiao Yu berkomunikasi dengan Crystal Saint Dragon di manor tempat mereka tinggal. Pada saat ini, Crystal Saint Dragon masih merupakan negara puncak Raja Perang, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah yang terkuat di bawah Raja Perang. Xiao Yu percaya bahwa itu harus dapat merasakan berapa banyak 10 raja dan raja perang di Pulau Sa Crystal Holy. Dragon menjawab, aku hanya bisa merasakan 2 raja perang. Sangat sedikit. Xiao Yu terhuyung. Menurut kesimpulannya, Pulau Seni Suci mungkin lebih rendah daripada 8 keluarga kuno-kuno dan Pulau Suci Awan dan Kabut, tetapi lebih kuat dari kekuatan lain, setidaknya lebih kuat daripada keluarga kuno-kuno di daratan Chiao, bagaimana mungkin ada 4 hingga 5 tingkat raja perang. Mereka juga punya tempat yang relatif tersembunyi.
Tempat itu menghalangi induksiku. Kurasa setidaknya harus ada satu orang kuat di puncak level Raja Pertempuran. Crystal Senglong berkata, penilaian yang tidak pasti, Pulau Suci seharusnya memiliki 3 Raja Perang, salah satunya adalah Warcraft. Xian mengerang, ini tidak buruk. Jelas, tidak ada cara khusus seperti kehilangan vitalitas untuk secara paksa meningkatkan kekuatan pulau. Dengan kemampuannya sendiri, ada 2 Raja Perang. Itu sangat bagus. Kita harus tahu bahwa 8 zaman kuno kita keluarga, tidak hanya mengandalkan kekuatan eksternal, cara menghabiskan hidup mereka hanya 3 atau 4. Yang lain dipromosikan oleh kekuatan eksternal. Menurut Naga Suci, meskipun mereka disebut Raja Perang, efektivitas tempurnya hanya itu lebih akurat daripada orang kuat puncak 10 Raja untuk menjadi Raja Perang Semu, sehingga mereka dapat memiliki 2 Raja Perang, yang di luar dugaanku. Dia menunjuk Xiao Yu dengan dahi ramping seperti batu giok, kamu, jangan hanya memasuki Scotch dan melihat kekuatan Scotch, gunakan Scotch untuk menyimpulkan kekuatan orang lain, kamu tahu, Scotch lebih kuat dari keluarga Hu. Jika dipikir-pikir, memang benar. Xiao Yu diam-diam berkata bahwa Pulau Suci memang harus dianggap sebagai yang paling kuat dalam level kekuatannya, termasuk dalam kekuatan yang diperkirakan akan memengaruhi kelas yang lebih tinggi. Jika ada 2 Raja Perang di pulau seperti ini, saya khawatir jumlah total Raja Perang di seluruh benua dan di wilayah laut agak terlalu menakjubkan. Nebula, berapa kekuatan Pulau Sucimu? Xiao Yu bertanya. Nebula menjawab dengan sangat sederhana, saya tidak tahu. Kamu adalah putra, tidakkah kamu tahu? Xiao Yu berkata tiba-tiba, aku belum sampai pada titik ingin tahu. Nebula berkata dengan sangat serius, tugas utamaku sekarang adalah meningkatkan kemampuan Master Astrologi, dan kau akan menemukan siapa yang akan membimbingku ke Pulau Awan dan Kabut yang mulia, dan mulai denganku untuk ini. Awal dari kebijaksanaan spiritual. Dalam 5 tahun ini, selain makan dan minum Lazarus, aku memperkuat kemampuan Master Astral. Jika aku bekerja keras, aku hanya akan menjelajah ke keluarga Zhu dan menunggumu. Jika aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya, aku khawatir kita semua mungkin tidak bertemu sekarang. Xiao Yu menatap Nebula dan memberikan beberapa emosi, aku tidak dapat melihat bahwa kau berada dalam situasi seperti itu di usia muda, itu benar-benar sulit bagimu. Bahkan naga suci kristal itu merasa sebentar. Siapa yang dapat menyalakan kebijaksanaan pada usia 1 tahun dan berlatih hanya selama 5 tahun? Aku khawatir bahkan orang gila seperti Yan Lingu tidak dapat dibandingkan dengan Nebula. Booming. Selama percakapan mereka, guntur datang dari luar. Angin laut bertiup dengan beberapa bintang hujan. Akan turun hujan. Ziyan menatap langit, dan awan hitam muncul, bergulung-gulung dan menutupi langit, seolah-olah akan menutupinya. Lampu menyala. Xiao Yu berkata, ini pertama kalinya badai petir terjadi di laut. Saya pikir guntur ini tampaknya mendarat kapan saja, yang benar-benar mengkhawatirkan. Hari badai petir ini tidak turun secara normal. Crystal Senglong tertawa. Ini disebabkan oleh perubahan upacara surgawi dalam upacara persiapan Pulau Suci, yang merupakan gangguan paling tabu. Itu karena pemilik pulau belum dipilih oleh ritual untuk generasi berikutnya, jadi mereka lebih berhati-hati, sehingga mereka dapat mencegah musuh-musuh pulau atau beberapa binatang laut yang kuat datang untuk membuat masalah. Begitulah, kata Xiao Yu pada dirinya sendiri. Jalan naga suci kristal, Aoyu, 2 roh perang gunturmu sudah berada di puncak level Uranus. Di tepi terobosan, jika kau melepaskannya, serap guntur ini, bahkan jika kau tidak dapat membuat mereka menerobos untuk mencapai level ke-10, setidaknya untuk membuat mereka lebih defensif. Petik 2. Xiao Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak pernah memikirkan hal ini, lagi pula, pembentukan roh perang terlalu misterius, dan tidak ada catatan. Karena naga suci kristal berkata demikian, itu pasti benar. Jangan konyol, lepaskan roh perang gunturmu. Ziyan mendorongnya. Xiao Yu hendak melepaskan 2 roh perang guntur itu. Setelah melahap dan berevolusi dari jiwa petir dan batu suci, kekuatan kedua jiwa perang petir telah mencapai tingkat atas dari level Raja Surgawi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya luar biasa dan bantuan untuk Xiao Yu juga telah ditingkatkan. Dapat menjadi lengan kiri dan lengan kanan Xiao Yu. Setelah kedua roh perang petir itu keluar, mereka berdiri di sana dengan tenang. Biarkan mereka pergi ke tengah halaman, perintah naga suci kristal.
Xiaoyu mengendalikan kedua roh perang petir itu untuk pergi ke tengah halaman dan berdiri. Kemudian kemuliaan kristal naga suci ditutupi oleh kedua roh perang petir itu. Kemudian Xiaoyu merasakan kekuatan yang lemah memasuki dua jenis utama jiwa perang barat, dan kekuatan yang lemah ini merangsang kekuatan petir dari jiwa perang itu sendiri, yang menyebabkan beberapa koneksi yang luar biasa dengan ranjau langit, dan mengarahkan ranjau langit ke bawah. Semua guntur jatuh dan mengalir ke tubuh roh perang petir itu, merasakan perubahan roh perang yang menggelegar. Xiaoyu sangat bersemangat. Evolusi roh perang sangat sulit. Inilah yang dipelajari Xiaoyu dari roh jahat. Bahkan jika itu adalah roh jahat, hanya dalam beberapa tahun, ia baru mencapai level Raja Surgawi. Hanya level atas, yang disegel ke dalam kartu, juga perlu didasarkan pada kekuatan orang yang melepaskannya, dan kekuatan pertunjukan. Roh perang guntur jauh lebih beruntung. Yang pertama adalah mendapatkan batu suci-suci, yang dapat disublimasikan, dan mencapai level yang sekarang mendekati level 10 Raja. Kemudian, dengan bantuan naga suci kristal, melalui pemadaman guntur, bahkan jika tidak berevolusi, kualitas keseluruhan dapat diubah, dan efektivitas tempur dapat ditingkatkan. Seperti keberadaan Xiaoyu yang serupa. Semakin kuat kekuatan bertarung dari dua roh perang guntur, semakin kuat kekuatan bertarung Xiaoyu, dan tentu saja bersemangat. Menyaksikan transformasi dari dua roh perang guntur, Xian tidak bisa tidak memikirkan roh naga. Roh naga telah berubah menjadi tubuh naga, tetapi belum sepenuhnya berubah. Sekarang ia telah memperoleh dualitas Raja Naga dan burung cendrawasih. Baptisan urat darah, darah binatang buasnya juga telah benar-benar berubah menjadi darah naga yang dapat membuat banyak orang iri, dan itu masih merupakan darah naga yang sangat kuat, membuat binatang naga roh sepenuhnya dilengkapi dengan sifat naga dan tidak ada napas binatang sama sekali. Yang lebih penting, transformasi binatang naga roh telah membuatnya benar-benar memiliki fondasi untuk mencapai naga suci pertama, dan pertumbuhannya hanya masalah waktu. Tidak lagi sulit untuk menerobos 10 binatang naga roh tingkat naga. Hanya masalah waktu sebelum menjadi raja perang. Bahkan pertempuran tingkat tertinggi pun sangat mungkin. Setiap kali memikirkannya, Xian dipenuhi dengan emosi. Sejak dia dan Xiaoyu meninggalkan kota Langya, setiap kali mereka bertemu, akan ada perubahan yang tidak terduga ini. Perubahan-perubahan ini selalu membuat kesenangan Xian yang tak terlukiskan setelahnya, yang merupakan kenangan indah yang menjadi milik mereka untuk berjuang berdampingan melalui hidup dan mati. Ketika naga suci kristal menyelesaikan aksinya, ranjau langit yang terkondensasi dari langit mulai menyatu dengan dua roh perang yang menggelegar secara teratur. Banyak agregasi elektro-optik halus membentuk petir yang setebal lengan, dan terus memperkuat keduanya. Dalei adalah kekuatan roh pertempuran. Selama periode ini, roh perang guntur yang memandu langit guntur juga menarik perhatian banyak tetua di Pulau Xiajia, dan Xiaoyu memberikan beberapa penjelasan kepada tetua kedua krona. Dari tetua kedua krona, Xiaoyu juga tahu bahwa badai petir akan berlangsung selama 1 bulan hingga akhir hari pilihan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hujan akan turun selama 1 bulan, tetapi hanya akan berlangsung selama 1 bulan. Apakah iblis kecil itu belum bangun? Xiaoyu mengantar tetua kedua krona dan mendapati bahwa Qin Yuyi belum keluar, dan bertanya dengan santai. Kristal Shenglong menunjukkan senyum lembut, dia mengantuk, dan aku telah membuat beberapa perubahan pada tubuhnya sehingga dia dapat menerobos lebih awal, jadi dia mungkin perlu tidur sedikit lebih lama. Melanjutkan, sebelum binatang buas Xuanjia Asteris mati, aku secara paksa membaca sedikit ingatannya. Setelah 2 hari integrasi, ingatan yang tidak lengkap ini mencapai kesimpulan yang menakjubkan. Kesimpulan apa? Xiaoyu dan Xian bertanya pada saat yang sama. Mereka telah lama mengetahui bahwa Crystal Holy Dragon telah membaca sedikit ingatan binatang buas Xuanjia Asteris dan telah memilah-milahnya, jadi itu tidak mengejutkan. Klan malaikat mengalami pukulan yang menghancurkan, tetapi klan malaikat juga siap. Mereka memindahkan beberapa kelompok etnis ke ujung timur jauh dari perairan yang jauh. Melalui upaya puluhan ribu tahun ini untuk berkembang biak, mereka melakukan teknik generasi malaikat, dan juga membuat beberapa malaikat jiwa membentuk kembali daging, dan suku malaikat secara bertahap tumbuh lebih kuat. Setelah 20.000 tahun yang lalu, ia telah mengalami evolusi seluruh etnis, dan akhirnya mencapai suku perampok hati. Setelah menyelesaikan ingatan yang rusak yang dibaca oleh Crystal Saint Dragon, perlahan menceritakan, tetapi perampok hati tidak sempurna.
Mereka memiliki kelemahan fatal. Kelemahan apa? Xiaoyu bersuka cita. Naga suci kristal menggelengkan kepalanya dan berkata, ini seharusnya tersembunyi jauh di dalam ingatan binatang Xuanjia Asteris. Memori yang tidak lengkap yang kubaca hanya sebagian kecil. Tidak ada kelemahan, tetapi menurut binatang Xuanjia Asteris. Dari integrasi memori yang rusak, disimpulkan bahwa kelemahan klan perampok hati dapat dikatakan fatal. Sekali tertangkap, itu akan hancur. Ini juga harga dari evolusi terakhir ras, yaitu untuk tetap menjadi tumit Achilles berikutnya, sebagai ganti kekuatan yang lebih besar, juga merupakan alasan mengapa banyak ras yang sangat kuat di zaman kuno tidak memilih evolusi terakhir. Tumit Achilles. Tanda tanya. Xiaoyu mengaitkan keempat kata ini dengan keluarga Shinji. Tetapi menurut ingatan binatang Xuanjia Asteris, selama suku Shinji menyelesaikan evolusinya dan menemukan kelemahan fatal ini, mereka melepaskan kesempatan bahwa benua itu jatuh ke dalam kekacauan 10.000 tahun yang lalu dan mengambil kesempatan untuk campur tangan. Setelah 10.000 tahun, tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan fatal ini, kata Crystal Senglong, bahkan jika itu tidak sepenuhnya teratasi sekarang, saya khawatir tidak akan mudah untuk menemukannya. Selama mereka punya kelemahan, mereka pasti bisa mengetahuinya, kata Xiaoyu dengan marah. Selama ini, keluarga Shinji bagaikan misteri. Orang luar hampir tidak mengenal mereka. Saat mereka perlahan-lahan semakin dekat, tabir misterius keluarga Shinji perlahan-lahan terangkat. Ziyan bertanya, dalam ingatanmu, apakah ada cerita tersembunyi tentang mengapa perampok hati berurusan dengan naga? Crystal Saint Dragon menghela napas, tidak, tetapi ada sebagian alasannya adalah Xuanjia Asteris binatang buas sangat tidak puas dengan pengusiran ras naga di zaman kuno. Balas dendam adalah salah satu alasannya, alasan utama lainnya belum ditemukan. Hanya saja aku merasa Asteris gambar dalam ingatan binatang buas itu menunjukkan bahwa ia tampaknya terkait erat dengan Raja Naga Tyrannosaurus Rex. Keduanya dan satu naga terdiam. Jika itu terkait dengan Tyrannosaurus Rex, kemungkinan besar itu terkait dengan pengekangan Tyrannosaurus Rex. Kalau tidak, apakah mereka memiliki burung cendrawasih dan perlu takut pada Tyrannosaurus Rex? Bagaimanapun, keduanya adalah makhluk yang sama-sama kuat di level yang sama, tetapi Tyrannosaurus Rex belum ada. Ada lagi, Xiaoyu bertanya. Crystal Holy Dragon berkata, ada juga rumah para perampok hati, aku membacanya. Benarkah? Petik 2, hebat, Xiaoyu dan Ziyan berseru dengan gembira. Sekarang para perampok hati itu rahasia. Mereka menunggu kesempatan untuk menembak. Jika mereka dapat menemukannya terlebih dahulu, maka mereka dapat disingkirkan terlebih dahulu untuk mencegah mereka menembak pada saat-saat kritis. Di mana? Kata Ziyan. Pada awalnya, para malaikat bermigrasi ke bagian paling timur perairan. Setelah menyelesaikan evolusi dan menjadi perampok hati, mereka mengubah posisi mereka di tempat pertama. Pulau itu adalah sebidang tanah. Crystal Senglong berkata, tapi itu terlalu jauh dari kita. Menurut ingatan binatang Xuanjia Asteris, dengan kekuatannya di tingkat pertempuran, perjalanan bolak-balik memakan waktu hampir 1 tahun. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerang klan perampok hati, saya khawatir harus mempersiapkan diri selama beberapa tahun. Xiaoyu menyeringai, setahun bolak-balik. Mereka begitu jauh. Crystal Holy Dragon mendengus dingin, mereka takut kelemahan fatal mereka ditemukan. Semakin banyak, semakin menarik. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, apa kelemahan utama perampok hati? Tanpa kontak nyata dengan perampok hati, Xiaoyu merasa sulit untuk menemukan kelemahan mereka. Jelas bahwa penalaran itu sia-sia. Mereka berhenti berbicara. Ziyan terus memeriksa transformasi binatang naga roh. Xiaoyu kembali ke kamarnya, dan hatinya selalu khawatir tentang perubahan roh perang guntur dan selalu khawatir. Tunggu, dia mendorong pintu ke kamar. Tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang di kamar, tetapi dia sedang berbaring di tempat tidurnya dan membungkus tubuhnya dengan selimut. Tidak ada seorang pun yang terlihat dari luar, tetapi Xiaoyu melihat bahwa itu adalah Qin Yuyi. Dia tersenyum sedikit, menutup pintu dan datang ke tempat tidur. Setan kecil, kapan kamu datang ke kamarku? Xiaoyu mengulurkan tangan dan mengangkat selimut. Tunggu sampai selimut diangkat. Mata Xiaoyu tiba-tiba lurus. Wajahnya juga tampak kusam dan tampak bodoh, karena di depannya ada tubuh giok yang sempurna dan indah, telanjang di sekujur tubuhnya, dengan sempurna memperlihatkan tubuh yang sangat indah itu di depan mata Xiaoyu. Qin Yuyi menyentuh wajah hati itu memerah mempesona.
Dia malu, matanya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, hidungnya mengepak dengan tergesa-gesa, bibirnya yang merah jambu tertutup rapat, dan ke bawah itu adalah untuk pria manapun yang bergairah. Mendengkur, mendengkur, napas Xiao Yu menjadi sangat berat. Ini hanyalah godaan tertinggi. Pesona apapun akan dibayangi oleh Qin Yuyi. Dia cantik, memberikan vitalitas muda, dan kali ini membawa godaan yang lebih mengejutkan. Setan besar, saya hanya mendengarkan suara berat itu, dan untuk waktu yang lama tidak ada jawaban. Qin Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat Xiao Yu menatap tubuhnya yang sempurna, wajahnya memerah, napasnya kering, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kebanggaan. Tersenyumlah, wanita itu tidak ingin pria tertarik padanya. Terlebih lagi, ketenangan Xiao Yu dan kehebatan seorang wanita masih bisa seperti itu. Qin Yuyi bahkan lebih puas. Dia mengulurkan tangannya dan memegang telapak tangan Xiao Yu, perlahan-lahan menekannya di dadanya. Iblis besar, mereka milikmu. Qin Yuyi berkata dengan menawan. Singkatnya, seperti asteris yang terkuat, Xiao Yu langsung marah, dan kemudian dia bergegas turun. Perang yang dipenuhi musim semi juga dimulai. Guntur menggetarkan api di tanah. Xian juga ada di sana sementara itu, tetapi ketika dia mendengar suara yang membuat kakinya lemas, dia pergi dengan sedikit rasa masam, dan dia tidak mengganggu keduanya. Ketika semuanya berakhir, Qin Yuyi, yang merupakan Cheng Enze pertama, tertidur. Xiao Yu memeluk gadis cantik yang bertemu dengannya, mengingat semua yang mereka miliki sejak mereka bertemu, dan merasakan perasaan indah yang dibawa gadis cantik itu pada dirinya sendiri, dan dia perlahan-lahan tertidur. Ketika aku membuka mataku lagi, hari masih pagi berikutnya. Masih ada awan gelap, suram, lampu berkedip, tetapi tidak ada hujan yang turun. Xiao Yu jelas merasakan bahwa kedua roh perang yang menggelegar itu sedang mengalami beberapa perubahan. Kekuatan roh perang yang menggelegar itu tidak menembus garis rintangan itu, dan memasuki alam 10 raja, tetapi tampaknya menerima guntur dan kilat, dan Xiao Yu merasa seolah-olah dia memperoleh sihir yang menggelegar. Sihir guntur. Ketika memikirkan keempat kata ini, Xiao Yu sedikit bersemangat. Kamu harus tahu bahwa sihir selalu menjadi hak paten Warcraft, dan tidak seorang pun dapat belajar untuk menguasainya. Bahkan kutukan dan sihir dari kutukan itu pada dasarnya berbeda. Jika jiwa memiliki sihir guntur, kekuatan tempur mereka akan sangat meningkat. Mungkin masih ada kesempatan baginya untuk menguasai sihir-sihir, dan kemudian belum tentu diketahui untuk mengolah sihir. Sialan, memikirkan kemungkinan perubahan yang dibawa oleh roh perang petir, Xiao Yu merasakan sakit yang datang dari bawah, tetapi tangan kecil yang lembut terulur. Xiao Yu melihat ke bawah dan melihat wajah Qin Yuyi Kiao memerah. Mei Mei menatapnya, dengan senyum yang sedikit malu. Iblis, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu menginginkan Suster Xian? Tidak, di depan kecantikan kecilku, bagaimana aku bisa memikirkan orang lain? Xiao Yu mengumpat dengan cepat, memastikan keamanan di bawah adalah yang pertama. Hampir sama, Qin Yuyi memutar tubuh Jiao dan bersandar ke lengan Xiao Yu. Tubuh keduanya berdekatan, katanya dengan lembut. Kalian berdua, kamu, aku, dan aku, berbicara tentang cinta yang tidak pernah lelah. Berbaring di siang hari, dia bangun dengan nostalgia. Qin Yuyi berbaring di tempat tidur dan membiarkan Xiao Yu menyuapinya. Penampilannya yang menawan dan pesona setelah Cheng Enze pertama semuanya membuat hati Xiao Yu. Aku kenyang, aku ingin minum. Qin Yuyi menepuk perutnya. Xiao Yu juga memakannya. Setelah mendengar dia menyebutkan tentang minum, dia langsung teringat pada Miaoling Divine Wine. Ini tidak sebanding dengan Miaoling Holy Wine dan Mi Mengjiu biasa. Efektivitasnya telah dikonfirmasi oleh Xian. Keempat tetua umumnya tidak mengatakan apa-apa. Minum beberapa spirit wine yang luar biasa dapat meletakkan fondasi yang kokoh. Untuk kesempatan memasuki level 10 raja dari level atas level Heavenly King, yang dapat dikatakan menghalangi 99% master, hanya perlu sedikit untuk membuat mereka berhasil melompati dan mencapai ranah 10 kerajaan. Xiao Yu telah berfantasi lebih dari sekali. Di kota suci yang terdiri dari keluarga Wang, keluarga Xing, keluarga Liu, keluarga Giant, Night Demons dan banyak kekuatan lainnya, kecuali Shao Jie, Yan Lingwu, Zhou Zhenwang, Bing Ge, Lang Zhantian, Lin Dongyun, Dele, di antara orang-orang muda berbakat seperti Jin Guo dan Jin Tang,
beberapa jenius perlu minum beberapa, dan sisanya dapat diberikan kepada para master tingkat atas kelas Tianwang, dan mereka dapat menerobos. Mungkin mereka dapat menciptakannya hanya dalam 1 tahun. Lebih dari selusin dan bahkan lebih dari 10 master tingkat raja, dan mereka tidak bergantung pada kehilangan nyawa, kerusakan pada kekuatan tempur dan peningkatan paksa. Mereka benar-benar masuk, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur kota suci harus memiliki transformasi kualitatif. 10 tingkat raja tidak lebih dari raja perang. Saya juga berencana untuk mencicipinya. Xiao Yu tersenyum dan mengeluarkan anggur roh sihir. Qin Yuyi duduk dengan gembira. Dia telah malas di tempat tidur. Ketika dia duduk, selimutnya terlepas, dan tubuh bagian atasnya yang sangat indah terekspos. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mengambil dua, menyebabkan Qin Yuyi dengan bangga mengangkat dadanya dan terlihat provokatif. Nah, ini Qin Yuyi. Bahkan di tempat tidur, dia tetap cantik dan unik. Xiao Yu menahan keinginan itu dan membuka tutup botol. Oh, aroma anggur yang kuat terpancar dari dalam. Aroma yang pekat itu memabukkan. Bahkan jika Xiao Yu menciumnya 2 kali, dia tetap mabuk untuk pertama kalinya. Itu tidak begitu menggoda, tetapi lebih di tangan. Kuat, dapat dengan jelas merasakan aroma anggur ke dalam tubuh, seolah-olah membersihkan sampah di tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Dia mengeluarkan 2 cangkir. Ini diambil dari rumah Kelitzer yang lebih tua dari Pulau Xuanling. Dikatakan bahwa itu dibuat oleh kristal khusus. Di daerah laut, yang dapat membuat orang merasakan rasa anggur roh misterius itu semaksimal mungkin. Menuang 2 gelas anggur, tetapi tidak setengahnya. Menurut pepatah, hanya sepertiga dari gelas anggur ini sudah cukup. 1 minuman per orang, keduanya saling memandang dan tersenyum, bersulang. Setelah mereka mendentingkan gelas, mereka mengangkat leher mereka dan meminum anggur roh yang luar biasa dari gelas anggur Dewa Miaoling tidak menyebar ke dalam tubuh, tetapi membentuk garis lurus melintasi tenggorokan dan memasuki tubuh, tetapi mereka penuh dengan gigi. Keduanya memejamkan mata dan merasakannya dengan hati mereka. Mereka menemukan bahwa ketika garis anggur roh misterius mengalir ke dalam tubuh dan melewati organ-organ internal, ia segera mulai mencairkan dan membungkus organ-organ internal. Kemudian anggur roh ajaib perlahan-lahan mulai menembus ke dalamnya. Perasaan menyegarkan dan transparan yang tak terlukiskan keluar, Xiao Yu melahirkan rasa berdebar-debar, seolah-olah seluruh tubuh sangat transparan dan nyaman. Rasa itu sulit dijelaskan, dipengaruhi oleh roh dan anggur roh yang luar biasa. Kekuatannya secara bertahap menjadi aktif, beredar di organ-organ internal Xiao Yu dan sekitarnya, membentuk siklus yang aneh. Semangat juang tampaknya memiliki komunikasi yang luar biasa dengan anggur dewa roh yang luar biasa. Keduanya terus masuk dan keluar dari organ-organ internal, terutama posisi hati, sesuai dengan aturan tertentu. Hanya masuk dan keluar seperti ini, dan anggur roh misterius semakin berkurang. Tetapi Xiao Yu jelas merasa bahwa jeroan yang lembut itu tampaknya keras. Semangat juang dulunya hanya beredar di meridian, paling banyak meluap di meridian, melindungi permukaan tubuh, tetapi tidak pernah memasuki organ dalam. Artinya, jika Anda terkejut di kemudian hari, Anda dapat sepenuhnya masuk ke organ dalam dan melindungi diri sendiri. Ini akan sangat mengurangi kemungkinan cedera serius. Selain itu, ia juga memiliki bulu malaikat untuk membantu dirinya sendiri, yang dapat dikatakan aman, meningkat drastis. Saat anggur roh misterius berangsur-angsur menghilang, Xiao Yu merasakan bahwa ketangguhan tubuhnya juga meningkat. Anggur roh misterius tidak sepenuhnya berada di organ dalam, seperti daging dan darah, tetapi ada beberapa perubahan, tetapi tingkat transformasinya tidak besar. Bagaimanapun, Xiao Yu memiliki catatan 10 tahun latihan fisik, dan bahkan memiliki latihan guntur. Kualitas fisiknya jauh melampaui orang biasa, jadi sebagian besar anggur roh masih terisi dengan organ dalam. Sangat nyaman. Pada saat ini, suara yang sangat tidak menyenangkan dari Xiao Yu datang dari Dewa Tiga Warna dan, yang bersandar di hati, dan menyerap sedikit anggur roh misterius. Wanita misterius Maria. Awalnya, dia dalam keadaan koma yang sadar diri, yaitu, dia tidak koma karena kekuatan eksternal, tetapi dia memaksakan dirinya untuk koma, dan dengan cepat memulihkan kekuatannya melalui koma. Saya tidak menyangka bahwa anggur roh ajaib akan membangunkannya dari koma. Kemarilah, dan buatlah desahan seperti itu. Kita harus tahu bahwa hanya ada sebagian kecil dari anggur roh yang luar biasa yang diperoleh oleh para Dewa Tiga Warna. Itu masih terjadi.
Anda dapat membayangkan peran anggur roh yang luar biasa. Maria, kamu tahu, kamu hampir bergaul denganku beberapa waktu yang lalu. Xiaoyu tidak puas. Bukankah kamu sudah mati? Penampilan Maria yang cantik, sebanding dengan Yun Mengyao, muncul, memperlihatkan senyum yang menyentuh. Jika Anda mengubah orang lain, Anda pasti akan tertarik dengan senyum ini. Hanya Xiaoyu yang tahu tujuan wanita ini, dia sangat berhati-hati dengan tindakan pencegahannya, dan dia tidak memakan set ini sama sekali. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Mulai sekarang, lebih baik kau berhenti tidur, kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana kau mati. Bercanda, aku mati, kau juga harus mati. Maria tidak peduli, dulu begitu, sekarang tidak. Xiaoyu mencibir, aku mendapatkan bulu malaikat. Selama aku masih bernapas, aku dapat memulihkan bulu malaikat sepenuhnya. Selama aku memiliki tingkat kepastian tertentu, aku pasti akan menghancurkan dan dewa 3 warna. Jatuh, bahkan jika hatiku terluka, selama itu tidak serius, bulu malaikat dapat membantuku pulih. Alasan mengapa dia mengatakan bulu malaikat adalah karena dia tahu bahwa Maria akan mengetahuinya cepat atau lambat, dan dia tidak dapat menyembunyikannya. Siapa yang berani menyimpulkan bahwa dia tidak akan menggunakan bulu malaikat sebelum membunuh Maria? Bulu malaikat. Maria yang terkejut mengungkapkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Takut. Xiaoyu mencibir. Bagaimana kamu mendapatkannya? Apakah kamu pergi ke selatan laut? Maria membentak. Mustahil, tidak pernah mustahil. Bergantung pada kekuatanmu, bahkan jika kau sampai di sana, kau akan mati begitu saja. Dia tahu bahwa evolusi suku malaikat berada di ujung selatan laut. Xiaoyu berinisiatif untuk berbicara tentang bulu malaikat untuk merangsangnya, berharap mendapatkan sesuatu yang berguna. Aku tidak pergi ke tempat persembunyian para pencuri hati. Bersembunyi, lelucon, seberapa kuat para pencuri hati dan perlu bersembunyi. Maria mengejek, klan surgawi memiliki kelemahan fatal, apakah kau pikir kami tidak tahu? Xiaoyu melanjutkan, memperhatikan ekspresi Maria. Dia memiliki firasat kuat bahwa Maria dan keluarga pendengar pasti terkait erat. Benar saja, Maria menunjukkan ekspresi bodoh. Kau benar-benar tahu bahwa pencuri hati memiliki kelemahan fatal. Sayangnya, itu benar-benar mengejutkanku. Xiaoyu sedikit membeku, kau tidak terlihat khawatir. Khawatir? Kenapa aku khawatir? Oh, begitu. Apa kau pikir aku seorang penghancur hati? Maria tiba-tiba menyadarinya. Ya, Xiaoyu tidak menyangkal. Dia selalu berpikir begitu, terutama melihat Maria menyerap sisa kekuatan janin suci malaikat di ruang api malam, telah memperkuat gagasan ini. Tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Aku mendengar Maria dengan santai mengatakan jawaban yang tidak dapat dijelaskan yang membuat Xiaoyu takut. Aku bukan penghancur hati, tetapi aku tidak memiliki hubungan darah dengan para malaikat. Jika itu terhubung, maka aku akan menjadi dermawan dan kebencian terbesar dari penghancur hati. Kata Maria. Xiaoyu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Maria tersenyum tipis, evolusi suku malaikat menjadi suku penghancur hati adalah evolusi rasial. Tahukah kau betapa kerasnya syarat evolusi rasial? Hampir mustahil untuk dicapai, dan suku malaikat selalu kekurangan syarat untuk menyelesaikan evolusi, dan pada akhirnya syarat itulah yang kubuat untuk mereka. Dengan kata lain, itu adalah evolusi pamungkas yang diselesaikan Maria untuk para malaikat, menjadi klan perampas hati saat ini, salah satu ras yang paling kuat. Aku secara alami diberi hadiah, yaitu memanfaatkan kesempatan seluruh keluarga mereka untuk berevolusi, untuk mengubah kekuatanku sendiri secara mendasar menjadi kekuatan cahaya paling murni sekarang, tetapi tujuan akhirku sama dengan klan perampas hati, dan kekuatan yang kita wakili bersifat antagonis. Jadi aku tidak bisa membiarkan mereka menjadi evolusi ras yang sempurna. Jadi aku telah melakukan sesuatu untuk membuat mereka memiliki kelemahan fatal, dan memberitahu mereka bahwa apa yang disebut evolusi ras pamungkas menggunakan kelemahan fatal sebagai ganti konstitusi yang lebih kuat. Pada kenyataannya, mereka semua dibuat olehku, dan kelemahan fatal mereka diserahkan kepada mereka suku malaikat berevolusi menjadi suku penghancur hati, yang sebenarnya adalah mahakarya Maria. Perampokan hati meninggalkan kelemahan fatal, dan itu sebenarnya adalah langkah terakhir yang ditinggalkan oleh Maria. Semua penilaian Xiaoyu terhadap Maria sebenarnya salah atau kesalahan besar. Maria hanyalah musuh terbesar dari suku klan hati. Siapa kamu? Xiaoyu berteriak dengan suara yang dalam.
Maria menunjukkan senyum menawan yang membuat pria itu terbang ke dalam jiwa. Aku Maria, Maria yang pernah membiarkan kekuatan manusiamu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah rok delimaku. Kamu, Xiaoyu sangat marah. Aku telah melihat yang tak tahu malu, tidak pernah melihat yang begitu tak tahu malu. Dengarkan saja Maria berkata, saya katakan yang sebenarnya, fisik ras manusia adalah yang terburuk dari ras-ras di dunia, tetapi manusia memiliki karakteristik yang bermutasi, seperti suku malaikat, suku raksasa, dan suku iblis malam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah manusia, tetapi mereka telah mengembangkan kepribadian yang sombong, dan kebijaksanaan ras manusia tidak ada habisnya. Jadi setelah Yang Maha Tinggi melakukan penguasaan tertinggi untuk menyegel semua garis keturunan dan menyelamatkan umat manusia, dalam ribuan tahun, setidaknya 4 atau bahkan 5 orang diharapkan untuk mencapai tingkat kaisar, dan bahkan berharap untuk melewati tingkat kaisar dan menghancurkan segel orang ajaib yang hebat. Dalam hal ini, kekuatan manusia Anda pasti akan muncul kembali di zaman kuno. Tingkat teror yang tak terkalahkan ini, jadi saya Maria akan menyelesaikan misi saya, untuk menaklukkan orang-orang dari era yang berbeda ini di bawah rok delima, sehingga mereka tidak secara membabi buta mengejar keadaan pikiran yang lebih tinggi, tetapi dalam keadaan pikiran saya di bawah kelembutan dan cinta, saya kehilangan semangat itu, dan tidak pernah mencapai tingkat kaisar perang semu. Satu-satunya yang tidak kutaklukkan adalah Raja Badai dan Raja Api Malam. Namun, siapa yang mengira surga keturunan malaikat suci benar-benar memiliki ban pelabuhan untuk membuat mereka mati, haha. Tawa ironis itu membuat Xiaoyu kedinginan. Ia mengerti bahwa Maria tidak perlu menipunya, itu semua seharusnya benar. Namun pertanyaannya adalah siapa Maria? Ia benar-benar memanggil manusia. Apakah ini berarti ia sama sekali bukan manusia? Apa itu? Xiaoyu berkata dengan dingin, kau telah berpikir selama bertahun-tahun, untuk apa? Tentu saja, misiku adalah membiarkan orang-orangku datang ke dunia ini lagi dan menjadi penguasa tempat ini. Maria berkata dengan sungguh-sungguh, klanmu tampaknya tidak memiliki hubungan darah dengan manusia. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Maria menutup mulutnya dan sama sekali tidak mau menjawab, seolah-olah di dalam hatinya, manusia dan orang-orangnya terlibat, seperti penghinaan baginya. Harga dirinya membuat Xiaoyu sangat marah. Hah, kau pasti bangga. Menurut pernyataanmu, aku khawatir kau telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Bukankah kau telah menjadi kaisar perang? Sampai sekarang, itu hanya ada dalam keadaan jiwa. Apa yang disebut sukumu tidak lain hanyalah telinga. Xiaoyu tertawa sinis. Maria berkata dengan marah, ini bukan alasan orang brengsek itu menggunakan penguasaan tertinggi untuk menyegel semua garis keturunan. Jika tidak, orang-orangku sudah datang. Jika tidak, dunia ini sudah menjadi kita. Jika tidak, aku tidak perlu menggunakan para malaikat untuk berevolusi menjadi perampok hati, dan sepenuhnya mengubah atributku. Jika tidak, aku sudah menjadi kaisar perang. Mengapa repot-repot berusaha keras untuk meninggalkan tubuhku dan memasuki 3 warna sebagai dewa jiwa, mulai dari awal? Kata-kata Xiaoyu menyinggung Maria. Kemarahan yang telah terkumpul di dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Jika tidak, haha, itu tidak mungkin, karena kau akan binasa. Xiaoyu tertawa. Apakah menurutmu bulu-bulu malaikat itu bisa memberimu kesempatan untuk membunuhku? Aneh, Maria mengejek. Untuk menghancurkan Dewa 3 warna, maka hatimu juga akan hancur total, apalagi bulu-bulu malaikat, bahkan bulu-bulu para raja klan malaikat di zaman dahulu, hampir tidak bisa menyelamatkanmu. Ah, burung besar sialan, jangan rebut kekuatanku. Benar saja itu sama seperti yang kupikirkan. Xiaoyu tersenyum diam-diam. Dia punya ide ini sebelumnya di Pulau Xuanling, tetapi dia selalu merasa tidak aman. Sekarang tampaknya itu tidak berguna, jika tidak, dia mungkin benar-benar mati. Mendengar omelan Maria, Xiaoyu segera memeriksanya. Namun, ditemukan bahwa aliran anggur roh mistis yang samar-samar awalnya diserap oleh roh Dewa 3 warna, yang menyebabkan Maria pulih dengan cepat, tetapi dirampok oleh binatang penjaga kondor Jinsu. Aneh, Maria, bagaimana aku bisa merasakan sedikit ketakutan di hatimu? Xiaoyu menyipitkan mata dan berkata, apakah kamu tidak takut pada kondor elang emas yang bangun? Maria tidak berbicara sama sekali. Dia terus-menerus melepaskan kekuatan 3 atribut guntur, bumi, dan kayu, dan sinar 3 warna benar-benar jatuh pada pola kondor elang emas.
Kondor elang emas sudah dalam keadaan setengah sadar, dan bahkan pernah dibangunkan oleh Maria untuk menahan serangan dewa bermata tiga yang kuat. Tapi sekarang, kelopak mata kondor elang emas yang setengah terbuka perlahan-lahan tertutup. Maria, Xiaoyu sangat marah. Maria tersenyum aneh, tidak mungkin untuk bangun seumur hidup, haha, bahkan ingin menggunakannya untuk menghitungku, mimpi. Hitung kamu, siapa yang menghitungmu? Xiaoyu minum. Jangan berpura-pura. Maria cemberut, kau pikir aku tidak tahu tujuan sebenarnya dari Kaisar pendiri Tianluo untuk membangun apa yang disebut penindasan Tianluo Guoyun? Itu adalah bajingan sialan dari macan putih yang menganiaya keluarga Zheng 10.000 tahun yang lalu. Divisi astrologi menggunakan kehidupan sebagai harga, meramalkan masa depan, dan dapat berurusan dengan caraku. Jika tidak, divisi astrologi dari keluarga Zheng akan mati begitu cepat, meninggalkan keluarga Zheng dalam keadaan setengah terbagi sampai sekarang. Semuanya adalah macan putih yang melakukannya. Aku menggunakan semua cara untuk membuat macan putih di bawah kendali Dewi Tiga Warna, sehingga tidak dapat memenuhi ramalan setelah 10.000 tahun. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu denganmu, dan membiarkan burung kondor elang emas menyelesaikan transformasinya. Jadi apa, denganku, tidak mungkin untuk bangun. Petik 2. Apa, ternyata Baihu dan kamu mulai bertarung 10.000 tahun yang lalu. Bisik Xiaoyu. Maria mencibir, bagaimana ini? Aku belum menyegel mereka berempat dengan kekuatan perampok hati. Mereka adalah pecundang di hadapanku. Dia berbalik dengan bangga dan berkata, awalnya aku sangat takut pada elang emas, dan aku bahkan tidak berani mengambil tindakan terhadapnya. Juga, apakah menurutmu aku benar-benar begitu rentan di hadapan dewa bermata tiga? Kecuali jika kekuatan penuhnya datang, aku benar-benar takut. Saat itu dia hanya namun, 1/10 dari kekuatannya datang, aku mungkin tidak benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi dia menembak terlalu keras dan tidak memberiku kesempatan untuk melawan, jadi aku harus menggunakan kekuatan untuk membangunkan elang emas condor, jika tidak, kau dan aku berdua harus mati. Itu juga pada saat itu, elang emas condor hampir menghancurkan kekuatanku, yang menyebabkan kerugian besar bagiku, dan hal yang sama berlaku, ketika aku melarikan diri. Aku terluka parah oleh dewa bermata tiga. Tetapi, sekarang, aku telah memperoleh sedikit kekuatan dari anggur roh misterius, yang telah memperkuat jiwaku. Pada tingkat setengah jiwa dan setengah tubuh manusia, bahkan jika elang emas condor sepenuhnya berubah dan bangun, mustahil bagiku untuk memiliki mutlak menahan diri. Bangga Yuxie, terima kasih telah memberiku yang solid, haha marah. Xiaoyu tidak pernah menyangka bahwa untuk bisa maju ke Raja ke-10, dia menghemat banyak waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Maria itu murahan. Begitu pula, Xiaoyu sedikit tertekan. Itulah mengapa binatang buas putih itu tidak mengatakan hal ini pada dirinya sendiri. Jika dia mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa setelah transformasi Golden Eagle Condor, dia dapat menahan diri sepenuhnya pada Maria, maka dia pasti akan memperhatikannya, setidaknya tidak memberi Maria kesempatan. Tidak apa-apa sekarang, bahkan tunggu. Hati Xiaoyu tergerak, mengapa binatang buas putih itu tidak memberitahuku? Apakah itu dilupakan? Hanya bercanda, inilah yang telah diperjuangkannya selama ribuan tahun, dan itu ada hubungannya dengan pelakunya. Semua orang mungkin lupa bahwa binatang buas harimau putih sama sekali tidak mungkin. Karena itu tidak dilupakan, itu berarti itu disengaja. Jika itu disengaja, binatang buas putih dari binatang buas itu harus memiliki rencana lain, dan tidak khawatir bahwa burung elang emas akan memengaruhi pengekangan Maria. Seharusnya memiliki kartu Hall, dan bahkan mengatakan bahwa burung elang emas yang menekan Maria hanyalah penampakan pembunuh sebenarnya bukanlah elang emas. Memikirkan hal ini, kemarahan Xiaoyu yang marah akhirnya menghilang banyak. Hanya sedikit khawatir, tetapi melihat Maria tertawa liar, pikiran Xiaoyu berubah. Dia tidak ingin mengungkap kemungkinan ide nyata dari binatang buas harimau putih. Jangan sampai terlihat oleh Maria, jadi dia masih terlihat marah, dan Maria ini ingin kebijaksanaan dan keberanian, dan itu akan terus berlanjut. Maria, jangan terlalu senang, itu yang terburuk yang dapat kamu lakukan denganmu. Xiaoyu berkata dengan dingin. Maria tertawa dan berkata, bukankah kita semua mati bersama? Apakah menurutmu itu mungkin? Aku penunjuk 1-3, bahkan jika kamu mati bersamaku, 2 bagian jiwaku yang lain masih ada dan tidak akan mati. Paling-paling aku menunggu beberapa tahun dan bulan, memilih kembali 3 orang. Petik 2.
Xiaoyu berkata, sebelum aku berakhir denganmu, aku secara alami akan membunuh Wu Diantian dan Zheng Batian. Jika kamu ingin datang, kamu tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawanku. Dia tersenyum, aku menggunakan anggur roh misterius padat, tentu saja, itu membantu Anda, tetapi itu bahkan lebih membantu saya. Raja dari raja telah memasuki 10 raja. Kesulitan terbesar adalah praktik melatih 5 organ internal dan 6 selir. Ini juga merupakan rintangan yang telah menghalangi 99% Raja Surgawi. Saya tidak perlu khawatir tentang hal itu, selama saya mencapainya, saya secara alami dapat memasuki level 10 Raja, dan mereka berdua tidak, setidaknya satu periode waktu lebih lambat dari saya, ditambah kecepatan pelatihan saya sendiri lebih lambat dari saya sangat percaya bahwa ketika saya menjadi Raja ke-10, paling-paling mereka baru saja melangkah ke level atas Raja Surgawi. Pada saat itu, membunuh mereka seperti mencari sesuatu, dan pada saat itu, saya mungkin tidak dapat memikirkan cara untuk membunuh Anda, dan saya tidak akan mati. Petik 2. Semua ini masih dalam spekulasi. Maria berkata sambil tersenyum, dengan bantuanku, aku juga percaya bahwa mereka mungkin tidak kalah denganmu. Kau harus tahu bahwa dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir ras manusiamu, 7 yang paling menonjol diharapkan dapat memengaruhi kaisar. Di wilayah itu, ada 5 pemujaan di bawah roh. D5ku, aku telah menguasai hampir semua pengalaman kultivasi dan keterampilan bertarung mereka, dan akan membantu mereka berdua pada saat itu. Jangan tertinggal, lihat saja, hehe. Dengan tawa yang menyombongkan diri, sosok Maria menghilang ke dalam Dewa Tiga Warna sekali lagi. Xiaoyu sangat marah sehingga dia benar-benar marah kali ini. Dia juga membuka matanya dan menemukan bahwa Qin Yuyi masih mencerna manfaat yang dibawa oleh anggur roh ajaib, jadi dia berhenti mengganggunya dan berjalan keluar ruangan. Berdiri di luar, langit mendung dengan awan, bergulung-gulung dan bergemuruh, tetapi tidak ada hujan, dan cuacanya seperti masa depan Maria untuk Xiaoyu. Benar-benar gelap dan berawan, memang benar bahwa jalan ke depan dibantu oleh binatang buas dan harimau putih. Bisakah itu berhasil? Xiaoyu tidak tahu. Sentuhan dingin menerpa, dan Xiaoyu terbangun dari ketidaknyamanan yang dibawa oleh Maria. Masa depan masih panjang. Dia percaya bahwa dia tidak punya harapan. Dia mencoba melupakan kata-kata Maria, tetapi tidak bisa melakukannya, dan pergi begitu saja. Merasakan angin bertiup dengan bintang-bintang hujan, merasakan awan gelap di udara seolah-olah akan ditindas, merasakan kilatan petir dan guntur yang bisa datang kapan saja, Xiaoyu akan terisolasi dari dunia luar. Dia sekali lagi memasuki pencerahan misterius. Tentu saja lebih baik daripada 2 sampah itu. Maria muncul, melihat Xiaoyu berada di bawah tekanan darinya, alih-alih kehilangan akal sehatnya, dia memasuki pencerahan. Dia bahkan merasa sedikit cemburu. Gaun Zheng Batian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan keduanya tampaknya harus bergantung padanya. Xiaoyu dalam pencerahan itu tampaknya menyatu dengan dunia. Dia dapat mencapai langit dengan tangannya. Perasaan itu sangat kuat, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Ada jejak fluktuasi energi pada tubuh dan permukaan tubuh, itulah kinerja pencernaan anggur Dewa Roh yang luar biasa. Boom! Guntur tiba-tiba terdengar dari atas kepala. Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya dan terkejut, begitu. Apa yang kamu mengerti? Maria merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan, dan tidak bisa tidak muncul ke permukaan lagi. Kamu takut kalau ranahku akan melampaui Wu Dongtian dan Zheng Batian, karena tujuanmu adalah agar kita bertiga maju bersamaan untuk mencapai ranah umum yang relatif tinggi, mungkin Kaisar Perang Semu atau Raja Perang. Untuk membangkitkanmu, dan begitu kita bertiga terpisah, maka kamu tidak akan bisa bangkit, jadi kamu akan selalu berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Setelah aku memimpin di level suci, kamu akan membantu mereka berdua untuk meningkatkan ranah mereka dengan cara apapun. Semua yang baru saja dikatakan mengungkapkan bahwa kamu sangat peduli dengan promosi kami bertiga. Xiaoyu sangat gembira, jadi selama aku mencapai level 10 raja. Setelah itu, jika kamu selalu melampaui mereka, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit, dan jika aku terus melakukannya, jika aku memimpin dalam mencapai Kaisar Perang, aku dapat membunuhmu, dan bahkan jika kamu kuat, kamu akan mencapai level ke-10. Tidak mungkin untuk mengambil inisiatif untuk meningkatkan kekuatan mereka, karena dengan begitu, seseorang akan kehilangan nyawa dan benar-benar memutuskan hubungan. Kesempatan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi,
usahamu untuk memotong juga sia-sia. Mata Maria berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Kau baik-baik saja, haha, Maria, akhirnya aku menguasai cara untuk membunuhmu, hanya perlu aku untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Xiaoyu tertawa. Maria mencibir, mulai sekarang, aku akan membantu mereka berdua tanpa syarat. Aku akan melihat bagaimana kau bisa melampaui mereka. Dia bersembunyi lagi. Xiaoyu tertawa, keras. Tawanya penuh dengan vitalitas. Dia biasa menekannya karena dia tahu keberadaan Maria, selalu merasa tidak aman, dan merasa masa depan adalah kematian. Sekarang dia akhirnya menemukan secercah vitalitas. Apa yang tertawa? Sangat bahagia. Ziyan berjalan mendekat, berkata dengan masam, apakah kau memakan iblis kecil itu? Senang, cabul kecil. Xiaoyu tersenyum, memeluk Ziyan dalam pelukannya, dan menciumnya dengan ganas. Satir kecil, seseorang sedang mengawasinya. Ziyan mendorongnya menjauh. Xiaoyu mendongak dan melihat ada seorang murid di Pulau Jiao yang menunggu di kejauhan. Ada apa? Ziyan berkata, tetua kedua telah mengundangku. Aku akan menemuinya. Xiaoyu mengeluarkan anggur roh ajaib dan memberikannya kepada Ziyan. Saudari Ziyan, kamu dapat meminumnya dengan cepat, mungkin itu dapat membantumu mempercepat kecepatan kultivasi. Yah, kamu tidak dapat mengenakan pakaian saat aku kembali. Aku ingin, hehe. Satir kecil. Ziyan Xiao sedikit tersipu, dan kilatan musim semi di matanya menyebabkan Xiaoyu mengulurkan tangan dan mencubit pinggul Ziyan, lalu pergi sambil tertawa lebar. Ziyan menghela napas lega. Dia kemudian sisiran membawa anggur Dewa Roh yang luar biasa itu kembali ke kediamannya. Murid yang paling dihormati dari tetua kedua Krona diundang untuk datang, dan dia juga merupakan pesaing yang paling disukai dari tetua berikutnya. Pada tahap ini, tetua Klitzer telah berkhianat dan dipecat. Tetua kedua Krona kemungkinan akan dipromosikan menjadi tetua. Status orang ini juga telah dinaikkan karenanya. Ketika dia datang untuk mengundangnya, kita dapat melihat bahwa tetua kedua Krona sangat mementingkannya. Pria ini memimpin jalan. Mereka meninggalkan halaman antar dan berjalan menuju pemukiman para tetua di jantung pulau. Oh, suara yang sangat samar datang dengan sedikit rasa membunuh. Xiaoyu terkejut dan seorang pembunuh ingin membunuh. Pada saat ini, langit bergemuruh. Awan gelap bergulung. Puncak pulau itu gelap dan suram, cahayanya tidak terang, dan tidak jelas. Jika tidak kuat, bahkan Xiaoyu hampir tidak dapat merasakannya. Cahaya dari sudut matanya menangkap tembakan mang dingin dari bunga-bunga di sebelah kiri, dan sasarannya adalah orang yang memimpin jalan, bukan Xiaoyu-nya. Bukan untukku. Xiaoyu memiliki kilasan pikiran di dalam hatinya. Mang dingin itu sudah dekat. Itu adalah anak panah gada tajam yang bersinar dengan cahaya dingin dan dingin. Dia meraih pemimpin itu dan menyebutkannya kemudian untuk membuatnya menghindari serangan gada itu. Oh, pada saat ini, terdengar suara tali busur samar lainnya. Mang dingin kedua menyusul. Patah. Anak panah Wolfang kedua ini mengenai ekor anak panah Wolfang pertama alih-alih mempercepat kecepatan anak panah Wolfang pertama, tetapi melesat ke sisi ekor anak panah Wolfang pertama, yang tiba-tiba berubah. Arahnya, target berbalik ke Xiaoyu yang menyelamatkan orang itu. Anak panah gada tajam itu berkedip dengan cahaya dingin, dan terbang menuju tenggorokan Xiaoyu. Adalah untuk membunuhku. Xiaoyu berteriak, tembakan orang ini benar-benar telaten kali ini. Itu sebenarnya ditujukan padanya, anak panah paku pertama hanyalah jebakan terhadapnya. Teknik anak panah seperti itu ajaib. Itu adalah pertahanan Xiaoyu yang secara tak terduga dia mainkan sepenuhnya. Patah. Xiaoyu menjulurkan jari telunjuk dan ibu jarinya dengan tangan kanannya, melesat secepat kilat, dan menjepit anak panah taring itu tepat 3 cm di depan tenggorokannya, sehingga terhindar darinya. Sebelum ia membiarkan jantungnya yang menggantung itu jatuh, tali busur itu kembali keluar dari bunga-bunga itu. Wah, tiba-tiba ada lebih dari 10 anak panah. Gada dan anak panah itu seperti tetesan air hujan yang lebat menutupi Xiaoyu, membuangnya, dan melemparkan orang yang datang ke undangan itu ke jarak lebih dari 10 meter untuk menghindari jangkauan serangan anak panah Langfang. Xiaoyu melangkah maju. Jangan menghindar, berjalan menuju gada itu. Napas yang kuat keluar dari tubuhnya, menyapu air di tanah, membentuk naga air, yang merupakan teknik sapuan gelombang. Naga air menghancurkan lebih dari 10 anak panah Wolfang, membawa kekuatan tertinggi ke arah bunga-bunga. Oh,
Bunga-bunga dan rumput berhamburan, dan sebuah lubang yang dalam muncul, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ketika Xiao Yu bertanya-tanya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di udara, memegang anak panah gada yang tajam di tangannya, dan menusuk Xiao Yu dengan ganas. Xiao Yu kemudian melihat orang itu dengan jelas. Dia terbungkus hitam, dan bahkan wajahnya terbungkus kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang suram, memancarkan cahaya dingin yang dingin. Sikat, Xiao Yu mundur selangkah. Dia benar-benar bisa melarikan diri, tetapi tidak melakukannya. Sebuah pikiran muncul dari benak Xiao Yu, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mengujinya. Bahkan jika dia terluka, ada bulu malaikat, yang dapat membuatnya pulih dengan cepat. Tidak ada bahaya kehidupan. Ketika ide ini keluar, Xiao Yu sedikit melayang. Sasaran panah berduri juga bergeser dari alisnya ke jantungnya. Desis. Dengan kekuatan penuh, taring dan anak panah itu mengeluarkan percikan Mars yang terang, dan pembunuh itu juga mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Dia ingin membunuh dengan satu pukulan. Oh, sebuah anak panah mengenai jantung Xiao Yu. Percikan darah, permukaan kulitnya tertusuk, dan panah berduri berada di tengah-tengah tiga warna sialan itu. Pergi, amarah datang dari hati Xiao Yu, dan sosok Maria muncul lagi, membentuk gelombang kekuatan yang mengerikan, yang langsung mematahkan taring dan anak panah pria itu. Xiao Yu mengambil kesempatan untuk meninju. Oh, pembunuh itu tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yu dapat menahan anak panahnya. Anda harus tahu bahwa panah berduri sangat tajam sehingga sebanding dengan senjata suci tingkat tinggi biasa, dan tidak dapat ditusuk. Dalam kekalahan, Xiao Yu terlempar keluar oleh satu pukulan. Xiao Yu tertawa, tolong gunakan bulu malaikat untuk menciumnya. Lukanya pulih, dia melangkah maju untuk menangkap pembunuh itu dan melihat siapa orang ini. Hentikan untukku, Maria berteriak dengan marah, dan kekuatannya bergetar, membuat langkah Xiao Yu segera terhenti. Setelah pembunuh itu mendarat, dia berguling-guling, memasuki bunga-bunga, dan menghilang. Maria, Xiao Yu minum. Baiklah, kamu menggunakan aku, kalau begitu jangan berpikir untuk menyelesaikan ide-idemu. Maria menjawab dengan dingin. Xiao Yu tersenyum, senyumnya sangat bahagia, dan akhirnya berubah menjadi cekikikan. Mulai sekarang, kamu perlu memperhatikan, ketika kamu meningkatkan kekuatan Wudong Tian dan Zheng Batian, jangan lari ke seranganku, atau aku tidak ada hubungannya dengan serangan melukai diri sendiri pada Dewi Tiga Warna. Dalam hal itu, kamu mungkin harus masuk ke iblis. Jika kamu tidak membutuhkan aku untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, kamu sudah mati. Itu akan mengecewakanku. Ketika Maria mendengar itu, dia tidak bisa menahan amarahnya. Xiao Yu, kamu bajingan. Tidak baik bersumpah, jika kamu ingin menyalahkan, kamu harus menyalahkan para perampok, yang membiarkan mereka menyebarkan bulu malaikat kembali ke tanganku. Xiao Yu mengerang, aku tidak akan berani mengambil risiko seperti itu tampaknya. Kamu berbahaya, cukup jahat, dan bahkan tidak tahu malu. Tidak heran orang lain optimis tentangmu. Aku tidak yakin, bahkan kamu tidak bisa mengatasi trik kecil ini. Maria membenci. Xiao Yu tersenyum, baiklah, cobalah, Maria, ingat, konfrontasi kita baru saja dimulai, aku akan memberitahumu mengapa Yui memanggilku iblis besar, haha. Dengan marah Maria menghilang. Xiao Yu tertawa, kali ini menggunakan pembunuh itu untuk menguji, dia benar-benar membuat Maria marah. Tricolor Sendan benar-benar sangat kuat, tetapi di depan para master yang kuat, Tricolor Sendan murni tidak dapat menahan serangan sama sekali, dan harus bergantung pada kekuatan Maria. Maria tidak ingin berlatih dengan tenang, dan dia tidak dapat membantu Wudian dan Zheng Batian untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, orang yang dikirim oleh Penatua Kedua Krona telah memberi isyarat bahwa banyak orang telah bergegas. Penatua Kedua Krona bertanya mengapa, dan segera menjadi marah, dan para penatua lainnya secara alami menghubungkan pembunuh itu dengan Penatua Klitzer. Jadi serangkaian perintah dikeluarkan dan seluruh pulau digeledah. Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Baginya, pembunuhan anak seperti ini membutuhkan pertimbangan yang lebih positif, seperti mengingatkannya untuk selalu waspada, Jika dia selalu marah, tentu saja perlu marah, tentu saja, perlu juga untuk mendeteksi pembunuhnya. Ketiga tetua dan keempat tetua secara pribadi memahami masalah tersebut. Xiao Yu dan tetua kedua Krona memasuki rumah tetua kedua. Mengapa tetua kedua datang kepadaku? Xiao Yu bertanya.
Tetua kedua Krona berkata, saya berharap dapat menggunakan darah si Esau.